Nah, tapi kemudian ketika ada acara ini saya juga ya meriksa-meriksa lagi gitu dan katakanlah iseng-iseng gitu. Ya. Iseng-iseng meskipun kamus itu bukan tesaurus, tapi kan bandingannya hanya kamus nih, kalau tesaurus hanya satu. Jadi misalnya saya memeriksa kata aman. Kata aman ini kan sudah merupakan satu parodi di sini ya. Saya ingat dulu waktu Rendra itu baca puisi, terus dibom, nah terus dia ditahan lah gitu. Tetapi saya kira Pak Domo itu sudah mau bilang, Rendra sudah kami amankan. Gitu. Semenjak itu saya itu terpatok saya dengan istilah itu, dan kemudian waktu itu saya kira istilah diamankan memberi rasa aman ya, gitu. Jadi saya suka membuat satu anekdot gitu ya, gitu. Jika diskusi tentang bahasa, gitu. Bagaimana kalau ada aparat keamanan gitu kan, aparat keamanan ya, muncul di rumah saudara, gitu kan, dan berkata, Bapak atau Ibu mohon ikut saya, akan saya amankan gitu. Apakah saudara akan merasa aman? Sudah pasti tidak. Terus saya bilang kan, padahal aparat keamanan ini bawa kamus. Percayalah Pak, gitu. Ya, percayalah, Anda akan aman. Kamus pun bilang begitu. Gitu. Tapi saya kira kali ini kalau yang baru ini dibawa, gitu, ya, dia nggak bisa ngomong begitu, ya. Karena di sini ada artinya menangkap, menahan, gitu kan, mencokok, gitu. Jadi saya nggak bisa lagi bikin anekdot seperti ini sekarang, nggak bisa lagi gitu, entah di kelas, entah di diskusi apa gitu, karena wah ini pertanda, ya, pertanda bahwa tim ini bukan hanya mencari persamaan kata, ya, tapi mencari makna. Ya. Bukan makna sebenarnya saja yang kita nggak pernah tahu kayak apa yang sebenarnya itu, tapi makna yang tergunakan, yang terfungsikan, yang terpakai. Gitu. Jadi oke dalam hal itu. Nah, pengesakan lain adalah misalnya karena kita baru rame soal genjer-genjer gitu kan, cek genjer. Gitu. Di sini kelayan. Saya kira hampir tidak ada yang tahu kelayan. Ya, nggak ada yang tahu. Saya kelayan, genjer lagi. Nah, saya kira karena ini tesaurus bisa, nggak apa-apa kan. Tapi cek di KBBI, itu memang nama tanaman. Bayangan saya, apa kalau kita nyanyikan kelayan gitu, apa terus aman? Bukan genjer-genjer. Mas saya begini, jadi dari berbagai pemeriksaan ini, saya bahwa dia ternyata hanyalah media. Kita menggunakannya ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam kehidupan ilmiah itu bahasa. Sampai kita lupa, dia hanya media. Gitu, ya. Hanya media yang maknanya itu bisa bukan hanya berubah-ubah, ya, tapi saling diklaim. Ya. Saya kira karena sebelumnya ada KBBI, ini ada sedikit ambisi lah gitu ya, untuk berkontestasi dengan KBBI. Dia begitu, saya begini. Karena di KBBI sebetulnya ada, seperti menangkap tadi dalam aman. Tapi sangat positif. Ya, positif. Kata-kata yang dipilih, saya lupa, tapi positif. Gitu. Di sini negatif, orang bisa takut memang, menangkap, menahan, mencokok gitu. Di sana ada semacam itu. Membuat aman misalnya gitu. Ya, gitu. Nah, rupa-rupanya ada ketika dia berlawanan, ini bukan sembarang pilihan kata. Ini sudut pandang memandang persoalan. Ya kan? Artinya apa? Sudah ideologis. Nah, kalau saya ngomong ideologi nggak berarti gawat ya. Itu hanya pandangan tentang apa yang baik saja gitu. Nah, tapi ini bisa mengingat bahasa hanyalah media, dan kita sekarang mengikuti realitas politik misalnya atau apapun kan juga hanya lewat media. Jadi 2 kali media
Ya lewat media yang berbahasa kan. Gitu. Jadi alangkah gawatnya jika kita tidak kritis terhadap bahasa itu. Ya, jadi kita tahu di Tempo, di Kompas itu ada rubrik bahasa, saya kira itu penting. Ya. Karena ketika presiden suatu hari, presiden bukan yang sekarang, yang lain, itu menerjemahkan ya, penembakan orang-orang tidak bersenjata ditahan pula sebagai kesatria. Tidak satu politikus pun, ya, tidak satu cendekiawan pun mempersoalkan ini, kecuali ahli bahasa. Dalam hal ini malah bukan ahli bahasa, Sergar, cerpenis nulis di mana di Kompas, rubrik bahasa. Bahwa kata kesatria itu tidak bisa dong menembak orang-orang yang sudah ditahan pula, tidak bersenjata. Di mana kesatrianya? Di rubrik bahasa loh. Jadi saya kira bahasa itu bukan sekedar sarjana apa ya, sastra Indonesia gitu, atau sastra apa, Inggris, Jerman, Indonesia, gitu kan. Bukan sekedar itu. Ketika kita bicara bahasa sebetulnya ada persoalan jauh lebih serius ketimbang apa artinya, apa maknanya gitu. Ya. Bahkan ketika Eko bilang lebay tadi, berlebihan saya langsung cek. Dia enggak tulis lebay itu berlebihan di sini. Di sini modin, artinya modin. Gitu. Nah gitu, jadi kita punya persoalan, ini bahasa yang dipakai sehari-hari sekarang kan. Dan lama-lama dipakai bukan untuk gaul juga kan, untuk tulisan, untuk semuanya, untuk judul. Gitu. Saya ingin memberi catatan dari pentingnya bersikap kritis terhadap bahasa ini, yang tentu akan dibantu oleh kamus. Kalau saudara-saudara itu sedikit melakukan tur gitu dari Jakarta ini, keluar dikit aja ke Sentul. Itu ada komplek, saya nggak hafal namanya apa, LPSC, pokoknya itu ada Security, Peace and Security gitu. Ya, PSC. Cobalah main-main ke sana. Kalau ingin merasakan sesuatu hanya dari udaranya gitu ya. Itu di sana ada pusat penanganan terorisme, penanganan bencana yang sangat wajar kalau ada nuansa keamanan yang tinggi ya. Terutama yang terorisme itu. Pagarnya tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. Siap kalau ada yang lompat nggak bisa gitu, kira-kira gitu. Tapi di antara gedung-gedung dengan orientasi keamanan ini, ada satu yang ajaib buat saya. Gedung kira-kira ada strategi bahasa. Saya, Mas Tapardi segala Linda itu pernah ke situ untuk jadi juri macam-macam itu, dan terheran-heran gitu ya. Ini apa? Ini untuk apa? Ada di antara semua gedung pemusatan yang menangani keamanan negara. Saya langsung berpikir, kepentingannya pasti keamanan melalui bahasa. Di manakah letak bahasa? Di kepala kita. Jadi ada satu proyek, gimana caranya Indonesia aman, gitu kan? Antara lain, ya bukan sekedar diintelin atau apa, dalam suatu proyek kebahasaan. Ya ini imajinasi saya ya. Tapi kalau itu konkret itu, ya strategi berbahasa. Saya kira bukan untuk berusaha baik dan benar ini. Kalau itu kan ya nggak usah dibangun di situlah. Dan kalau kita lihat suasana tadi, Anda akan tahu gitu loh, ya, bahwa di negeri kita bahasa adalah bagian dari ranah ya, jaminan keamanan. Dan berhubung bahasa berhubungan pikiran, saya kira kita sangat perlu bersikap sangat kritis ini. Ya. Karena semua orang menggunakan bahasa, dan ketika kepentingan di dalam sebuah negeri seperti Indonesia ini, kepentingan semua itu dapat terbaca, syukurlah kalau terbaca, kalau tidak, dalam cara berbahasa. Gitu. Jadi saya kira ini penting, jika kita ingin bersikap kritis ya, untuk melihat mana sebenarnya, hasilnya apa di situ. Ya, Thesaurus ini punya bantuan yang lebih dari sekedar ranah
linguistik saya kira. Makasih.